billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an. Di sini bermakna istifham, pertanyaan. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia lebih panjang, pakai apakah. Jadi kan singkat betul bahasa Arab. Bahasa Arab hanya bilang artinya apakah. Bahasa Indonesia kadakeun apakah, nyatakeun kah hana arti. Nah, jadi apakah kamu tidak, atau tidakkah kamu, sama kalau diterjemah. Yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka itu mentadabburkan Al-Qur'an. Tadabbur artinya menyimak, menganalisa, memikirkan, menghayati, mengambil pelajaran, itu tadabbur. Jadi bukan hanya sebatas kita membaca. Kalau membaca tidak tadabbur, walaupun dengan tajwid, ya membaca juga namanya, bukan tadabbur. Jadi tadabbur itu makna yang sangat mendalam. Seperti kita membaca bahasa Indonesia saja. Ketika ditulis tidak naikkan sandal, yang sebatas dah baca, ya kita baca anda tidak naikkan sandal. Tapi tadabbur, pertama kita analisa, tahayati. Kuji hang wipe silap. Oh, berarti silapnya kuto. Dan tapi silap je ke kuto. Yang kutonya ke merepotkan. Merepotkan butuh energi lagi untuk kita bersihkan. Maksud buat tempat wudu maksud. Tapi silap. Nah, jadi pertama batarha. Yang kedua le tanah le habis, bukan hanya air yang habis, alat cuci, habis rinso. Jadi tapi kenapa dilarang naikkan sandal? Itu tadabburnya supaya tidak kotor, sama-sama bersih, mudah dibersihkan, tidak merepotkan, menghemat biaya lagi, menghemat air lagi. Tapi apabila tidak tadabbur, itu hanya sebatas membaca saja. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, sekiranya Al-Qur'an bukan ayat Allah, sekiranya Al-Qur'an bukan kalam Allah, sekiranya Al-Qur'an itu bukan firman Allah, sekiranya semua lawajadu fihi, maka sungguh kita akan mendapatkan ikhtilafan katsira, yaitu perbedaan yang sangat banyak. Tetapi karena ini kalam Allah, tidak akan pernah ada perbedaan makna dari ayat ini dengan pada ayat dan surat yang lain. Tidak pernah beradu, hanya mupa. Ini berbeda dengan hari ini kita saksikan ketika bukan dibuat oleh Allah. Katakanlah undang-undang yang dibuat oleh manusia. Lu hampa undang-undang daerah, kanun, kamu pa entre undang-undang lebih tinggi. Kata lu sapa? Tapi ayat Al-Qur'an tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, karena semuanya menang kalam Allah. Hana nya mau tak ayatnya ka paradok, ayat je kamu pa. Hana tidak ada satupun yang paradok. Maka lihat di pengadilan. Ketika prosesi sebuah hukum, pengacara itu nyam tega-tega me pasal, tega me pasal, menang, me pasal, telu. Karena kenapa? Produk manusia, yang tentu di sana sini ada paradoksi. Nampak ji, agaknya kakak, je kakak. Untung seperti kita hari ini. Kita hari ini di Aceh, ya ada lex spesialis, ada kekhususan dengan kanun atau undang-undang UPA itu. Nah, hal-hal yang khusus. Tapi di luar Aceh sudah paradok, yang kamu pak. Maka itulah produk manusia. Kadang berlaku lokal, tidak interlokal. Kadang berlaku domestik, tidak internasional. Buatan manusia. Sementara firman Allah tapi berlaku
dan tidak pernah ada paradoksi. Kenapa? Karena memang itu firman Allah. Saya ulangi, karena itu memang firman Allah dan sumbernya hanya dari satu, dari Allah. Kalau kanun berbeda, undang-undang berbeda, dibuat generasi per generasi. Terus datang generasi lain, robah, amandemen. Datang pemimpin lain, rombak misalnya. Jadi tidak ada yang utuh, maka terjadilah paradoks. Kita ingin melihat bagaimana Imam Khazin menafsirkan ayat ini. Pertama, kita ulang lagi, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Qur'an? Aslut tadabburi an-nadru. Asal daripada makna tadabbur nadru. Nadru adalah melihat, menganalisa dan memikirkan, mempertimbangkan dengan akal yang sehat. Itu nadru. Nadru inilah yang dalam bahasa Indonesia susah dibilang nadru. Usid susah dibilang nazar. Payah bak bilang nazar. Gepudah tansya putra nalar. Nah, jadi nalar analisa. Gitu mikir nalar dari bahasa Arab nazar, nazrun. Nah, benar daya nalar kelitanya. Itu dari bahasa Arab nazar. Mempertimbangkan, memikirkan, lalu menganalisis, ya. Fi awaqibil umuri, dalam setiap efek suatu perintah Allah. Kenapa Allah salat, suruh kita salat? Fikir tengok, pekan pergi sembahyang, tiba semalam 5 waktu. Pakan pergi puasa, tidun tibulan. Pakan pergi ujak Jumaat seminggu siga. Pakan pergi ujak haji simudep siga. Tidakkah kita mentadabburkan perintah itu? Tadabburkan ya. Misal, kenapa salat sehari semalam 5 waktu? Oh, karena salat enggak berat dilakukan, pun enggak payah habis uang. Bayangkan tiga sembahyang habis peng, berarti sang Allah hanggiu 5 waktu tu bro. Gede puha itu pernah peng. Pakan tu haji simu dep tiga. Oh, karena jak haji le habis peng. Alah musimu dep tiga pi bah buloi gede. Karena seumur hidup sekali cuman. Maka wajar naik haji itu mesti ke Makkah. Sembayang 5 waktu hana upu mesti jak Makkah. Karena tiap waktu. Siapa yang upu wajib jak Makkah? Galam tawa, galam tajak kita mau hotel lain. Hana ada apa taat. Nah, itulah nazar, nalar. Maksudnya ketika kita mentadabburkan, kita dapatkan awaqibul umur. Yaitu kenapa seperti itu? Efek daripada perintah-perintah Allah. Kenapa puasa itu diwajibkan di siang hari? Kenapa tidak di malam hari? Dan kenapa durasinya lebih kurang 14 jam? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kenapa itu diwajibkan? Hanya siang saja. Itu juga perlu nalar. Kemudian wattafakkuri, juga dalam hal menazarkan, artinya menilai, menganalisa, mengambil pelajaran dalam hal tafakkur. Kita berfikir, tapi kita fakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu, beranalisalah kamu, telitilah kamu dalam semua ciptaan Allah. Ya utility ya. Utility. Iban cara sidom pegah haba, pasti nak komunikasi sidomnya. Akan sidom teh melompat idom isen Tuhan. Nak istilah teh bersalaman lah. Cuma kenganjaro je. Kenganjaro lah. Sidom mata idom tetap bertemu. Tapi kalau lu kalian hana menang, hana mumak jaro. Artinya semua itu bertemu. Ketika bertemu, dak lanjut lop, dak. Analisa ya. Akan menang binatang tuahnya. Sementara binatangnya Allah ciptakan. Tidak mata idam untukmu. Idam untukmu. Berarti dum tidak nak tegur siapa kena pegang. Baik sampai tanya sombong habis.
Lewat je ke urang, ulak-ulak je hanam berumun bigop. Semua saja bersalaman, bersapaan. Cuma hana dah dengar lagi tanya. Kan kira dah dengar lagi tanya, ya akan jadi sebuah keajaiban juga. Tu tidak mai tanya. Iban, minta wa inang thak. Mesti sampai kira roy. Mah dah dengar. Yang jelas mereka itu tegur sapa. Itu iktibar. Belum lagi iktibar kepada lebah misalnya, an-nahal, unau, lebah itu. Jadi mereka membuat sarang bergelantungan di pohon-pohon, hana rilah cabeng. Hidup lebah hana terganggu tempat, hana terganggu lingkungan. Jadi baik sampai tanya hana jadi contoh. Mami taduk tanya wahinan, semak gop-gop itu tanya. Mengganggu orang lain. Lebah tidak mengganggu pohon yang mereka itu bergelantungan dan lain-lain. Kenapa lembu Allah ciptakan makanan pokoknya rumput? Kecik kena liang makanan pokok lumoyan. Itulah Allah ciptakan, tak analisa. Punya sempat makanan lumoyan bu. Nya ada temang tanya awak warung, awak iji temang. Iji pi petan bu. Napa ada? Ikut tanya ya. Mata jak warung maksud. Lu mau bahajai ka iji biar petan bu ti. Ya, maka Allah hukum beda daripada makanan pokok. Makanan kita nasi, makanan lembu itu rumput supaya tidak beradu dengan manusia. Dan lain-lain yang sifatnya tadabbur. Fi adbariha. Juga tadabbur dalam hal setelah berpikir dalam suatu urusan pasti ada efek adbariha di belakangnya, atau istilahnya mungkin bahasa aku Fakrul Razi, bahasa manajemen, ada output, ada hasil, ada income yang diperoleh, ada outcome yang dihasilkan dari suatu pekerjaan, ada efek. Setelah kita salat dengan khusyuk dan benar dan ikhlas, efeknya adalah tidak suka bermaksiat, karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setelah kita puasa dengan sempurna, puasa dengan ikhlas, iman wa ihtisaban, maka yang kita rasakan adalah sehat. Yang efek itu adbariha dan sebagainya. Setelah kita bersedekah, apa efeknya? Kepuasan batin. Dia dalam sedekah, walaupun kayu peng lengke, puas dia tanya, puas. Karena yang kita berikan itu tidak hilang, tapi malah menjadi saving, menjadi tabungan hari akhirat. Hana lelengke, kon hana lelengke senaji, mau pinah dalam rekening akhirat. Maglulu hana le. Pinah peng, getik peng lang celeng atau bersedekah. Nyan kon gadah peng tapi pinah rekening dari kantong masuk dalam rekening akhirat. Puas ke mandung efek badah. Kemudian wa makna apa ini? Sumasta'malu fi kulli tafakkurin wa ta'amulin. Juga makna tadabbur adalah berpikir sebelum berbuat, menyebutno merasakan setelah berbuat. Lih tak sembayang putra yang rasakan nyanggeun setelah berbuat. Ino makna tadabbur juga bermakna adalah berpikir sebelum berbuat. Awai berpikir nyom yang kutena go kiban putra efek, munyo go putra efek, munyo tarabat go putra risiko. Yang sebelum atau dalam hal kebaikan, nyo menyata pegat kebaikan, menyata tulung go putra, kira-kira kita nyo tak temu faedah. Tulung kita nyo oleh Allah, karena wallahu fi aunil abdi kan, makanal fi auni akhi. Nyo minta tulung go berarti Allah tulung tanyo. Cara Allah tulung tanyo melalui urang ilm. Tak pupuknya sumasta'mala. Kemudian kita berbuat fi kulli tafakkurin sebagai hasil berfikir. Jadi awal berfikir baru berbuat. Kitab ubud nak tulis, kitab akhlak. Ketua lu berarti. Tahu al fikru qablu.
Al-fikru qablu ribhan. Kitab akhlak na purna anak diniyah. Al-fikru qablu ribhan. Pikir dahulu pendapatan. Wan nadb ba'du khusran. Sesal kemudian tiada berguna. Jadi nak pikir dahulu pendapatan. Apa makna pendapatan? Ada faedah maksudnya. Pikir dahulu ada manfaat. Menyesal kemudian tidak ada manfaat lagi. Maka berawai pikir. Duduk baru ya action, baru berbuat. Nyom lucu honda gopo resiko. Resiko pocu laju hawa ke kenang parang. Menang kira-kira. Berarti jangan sampai an-nadmu ba'du, menyesal kemudian khusran, pasti rugi. Wa ta'ammulin, berfikir juga dalam hal bercita-cita, planning lah. Jadi ilmu perencanaan, ilmu perencanaan, kena badan perencanaan, bapeda, yang bahagian daripada berfikir. Badan perencanaan daerah, badan perencanaan nasional, bapeda, bappenas. Ini temang dalam makna an-nadru. Nyomnya iluk semuanya putra yang pah dapat untuk publik, untuk masyarakat. Ulin mutu. Pegat. Jadi baik lih pegat, kahna manfaat. Mana kira-kira? Itu bahagian daripada an-nadru. Ya. Wa makna tadabburil Qur'ani, dan makna daripada tadabbur Quran, ta'ammulu ma'anihi wa tafakkuru fi hukmihi. Artinya berpikir, ya, berta'ammul dalam maknanya dan berpikir di dalam mendapatkan hikmahnya, ya, hikamihi. Wa tabsuru ma fihi minal ayat, dan juga memperhatikan, melihat, menganalisa dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Banta bak timon tewan semangka biu bak beraya bo. Akan menua cipta oleh Allah. Itu pasti perlu kita teliti pakan menan opo hikmahnya. Hikmah kena pegang lagi kan. Ya Allah Taala. Yang bagi ubak meriah, beraya awak meriah. Beo bo, manyang lo meho nam putu. Namde kanya yang miyu menang kira-kira. Itu juga butuh kepada tadabbur ayat-ayat Allah, yang tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebagainya. Cuman dalam hal analisa, terus terang saja ya, kita kalah dengan orang di luar kita. Dalam hal analisa kalah tanya. Tanya. Kan hanggebi tanya oleh Allah. Tanya dalam halnya. Apalagi katanya ilmunya kan sangat terbatas. Tanya ilmunya kan saja. Pengetahuan kita sangat sedikit. Dan kita tidak suka kepada saintifik, pada pengetahuan alam. Mana galak tanya. Tapi orang lain ini menganalisa. Cuman sayang mereka tidak beriman. Yang kan. Apa yang dapat? Dumpu ciptaan Allah ya. Apa teliti ini? Apa teliti? Cuma naik iman, menarat, argo. Itanya cukup tega iman. Apa ada teliti? Karena dia konsumen. Tanya pemakai, tanya pembeli. Jadi tanya urang belau. Mereka adalah produsen. Urang belau. HP tanya pakai, yang pegang HP. Mic tanya pakai, yang pegang HP. Peci adalah peci nan kuasli di tepi munti. Tapi punya kopiah awaknya sih. Sajadah. Orang luar juga, walaupun ada punya Islam, misalnya Turki, Saudi Arabia misalnya, tapi banyak dari orang yang sembahyang subuh Yohana lampu pakai tente pi habis juga. Dan lain-lain. Baik. Jadi yang jelas semua yang Allah ciptakan ini Allah persilakan kita untuk mentadabbur, menghayati, mengambil hikmah-hikmah yang Allah ciptakan itu semua. Rimung memang juah,
ikap urang imamah pria tu hama tu rimung ya ipu bertauh tu karena rimung itu bahaya maka Allah hidupkan mereka di belantara di hutan aja katanya tak babar hutan mai pelung dari rimung no kampung jadi tak ganggu sekira aja tam dawa ngarimung alah hana tak urang dawa ngarimung rimung kepekat kampung kayak kaburung ikul rimung ternaji kamu kan di kampung deh kamu hide urang dra ni adalah kampung kamu teun punya babar hutan demikian juga gajah-gajah karena gajah-gajah itu mana kampungnya adalah rumah ijih pihim hama sih gajah pun turut marah karena kita mengganggu habitat mereka ekosistem mereka yang hidup di hutan-hutan serengga ikap tu kan ikap tu serengga iluh tu mbak karena serengganya ni luh maka serengganya ngepudip cuma kayak jadi biarkan mereka itu di pohon-pohon karenanya memang tempat burungnya yang tinggal dan lain-lain. Lalu Ibnu Abbas berkata, kita kenal Ibnu Abbas sebagai sahabat Nabi dan juga sebagai penafsir Al-Quran yang pertama. Apa kata Ibnu Abbas? Di mana tahu kita Ibnu Abbas ada bicara seperti ini? Ditemukan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Abbas. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah kamu bertadabbur Al-Quran? Maksudnya adalah fayatafakkaruna fihi fayarawna tasdiqun bi ba'duhu li ba'din. Kamu menyaksikan kebenaran satu demi satu. Artinya kebenaran semua yang Allah ciptakan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, kita akan mendapatkan faedah. Pakon buya, gupegot panjang dan raya babah dan sebagainya. Itu pasti ada jawabannya. Hanya saja kita yang tidak memahaminya. Kemudian wa ma fihi minal mawa'idi wal zikri wal amri wan nahyi. Juga kita bertadabbur terhadap Al-Quran dalam masalah nasihat. Kenapa ayat ini gearahkan kitanya menau, ayat J gearahkan kitanya mudi menat. Wa zikri dan gearahkan kitanya untuk berzikir pada Allah. Wal amri dan Allah gearahkan kitanya untuk tapubut terhadap suatu. Pakan nyoguyu wan nahyi pakan J hitam. Mandumna jawaban di dalam Al-Quran ketika manusia itu mentadabburi. Akan koh jaro dalam hukum Islam terhadap pencuri. Padahal koh jaronyan ikun liawakun itu adalah perilaku sadisme. Sadis. Ini bahasa katanya ngerisme, ngeri. Bukankah itu ngerisme, ngeri? Sadisme, sadis. Ya, sepintas. Tapi efek daripada koh jaro pencuri, maka semua pencuri-pencuri lainnya itu bertuh lari. Baik pikir koh jaro. Tapi karena hana efek jera, pencuri semakin marah. Acul juga dia nampu. Hai koh, pane koh jaro urang drop tak koh ino. Jadi kita tidak bisa mengambil hikmah itu. Kenapa penzina itu dirajam? Bukankah itu sadis? Huru tanam tinggalnya lalu suruh orang-orang yang lewat lempar tu kenang batu ada di filem ada kerja sangkan di filem adik kisahnya tapi ada yang rekam jadi ngeri sia memang ya tidak itu yang ngeri dari rom kunang gimana hanya datang ke sebab jarom tanam hanya datang ke kenang sampai mati supaya penzina itu berpikir 1000 kali ketika mau berzina. Mati lagi nyo. Efeknya sangat jerah. Tapi ketika tidak ada efek jerah, ikulop baru sati do lawan ti kurang 60 yo. Jadi tidak ada efek jerah, maka kita tidak bisa menganalisa. Padahal semua itu perlu dianalisa.
baik terhadap perintah maupun terhadap larangan yang Allah terapkan untuk kita. Wa anna ahadan minal khalqi la yaqdiru alaihi. Qala al ulama innallaha ta'ala, lumbuh makna taknya, tak ada satu orang pun makhluk manusia ini yang sama dengan apa yang Allah ciptakan. Artinya katanya manusia hanya mampu tak ciptakan lagi Allah ciptakan, hanya mampu tak larang lagi yang Allah larang, hanya mampu tak yu lagi yang Allah yu. Semua itu kembali kepada Allah. Jadi Allah lah yang maha memerintahkan dan tahu hikmah untuk apa diperintahkan. Allah lah yang maha melarang dan tahu hikmah larangan itu. Tanya kadang-kadang lih tayu kau hendak pupu faedah, lih tak larang kopi hendak pupu faedah. Leo ya, na larangan kepun larangnya, hum hai, tham tidak, hanam puka. Sementara Al-Quran menjawab semua itu, tapi dengan tadabbur, dengan menganalisa. Inna Allah Ta'ala ihtajja bil Qur'ani wa tadabburi fihi ala sihati nubuwati Muhammadin lillahi wal hujjatu fi dzalika min salasati aujuh ahaduha fasahituhu allati ajazal khalaiq anil ityani bi misliha fi uslubihi. Salah satu yang tidak mampu kita tandingi adalah, salah satunya dari semua itu, salah satunya uslub. Eta tanding gaya bahasa Al-Quran luar biasa yang tidak ada bandingan, di mana ayat itu Allah turunkan pada Rasul Muhammad, itu tidak ada yang mampu menandingi. Bahkan jika ada yang mencoba-coba menandingi, nyanggup senalu oleh Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina tu bisuratim min misli. Hai, tak mampu. Tidak ada ahli syair manapun yang mampu menyusun uslub. Apa itu uslub? Gaya bahasa Al-Quran dan keindahan bacaannya. Ini itu ujung ayat. Tegu pusaho oleh Allah. Nah yang pusaho ilikut ayat ta marbutah. Yang mandum ta marbutah. Al-Qari'ah. Putai ilikut. Al-Qari'ah kan ta ruhung roboh titik. Mal-Qari'ah. Untuk mengilang. Ta ruhung lah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tanya nanti pusaho mandum. Nah, jadi otai usaha leganya obatinya usaha uslub al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah usaha ujung tidak baca cukup indah. Nah, ente usaha ba ujungnya ya bulangong wadduha ku ba ujung ya bulangong wal laili idza saja ya bulangong ulang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala la bulangang walal akhiratu khairul laka minal ula la bulangang nya memang dia tahu la bulangang cukup indah ayat Al-Quran alinyan gupusaho ha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha nyan ha gupusaho ujung ulang wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha guptaho hayan antudna guptaho ya mutasydid. Nah hayu ya mutasydid guptaho ya mutasydid mandumba ayatnya lagi surah Al-Maryam, surat Maryam kan Maryam salah bilang Al-Maryam. Surah Al-Luqman salah sih hana surah Al-Luqman yang na surah Luqman. Jadi menyoba lam hana itamang alih al yang mbak-mbaknya. Lagi urut surat Al-Yasin. Hana zi Yasin yang na. Jadi ya Yahya khudil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Ya mutasydid barih dua. Wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Ya mutasydid barih dua.
wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Ya mutasydid bareh dua ulang. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ya mutasydid bareh dua nu putahonya ya Allah. Antena ke putaho yang lain-lain lah. Jadi begitulah uslub, keindahan dan gaya bahasa yang tidak akan pernah mampu ditandingi oleh manusia. Maka tahayati yang pertama ini adalah tahayati keindahan ayat Al-Quran. Yang bak indahnya mentang napu tu menghabiskan usia bak tahayati akan indah dat ayat Al-Quran dan sebagainya. Nak apa kata? Ya. Nah yang pertanyaan, ya nah. Nah pertanyaan Pak Nasir, mana? Ya. Ya, nah kita lanjut. Okay. Anda lah. Asani ikhbaruhu anil ghuyubi wa huwa ma yutla'u Allah taala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ahwalil munafiqina wa ma yukhawifunahu min mukrihim wa kaidihim fayaqdihahum bidzalika wa ghairi dzalika minal akhbar an ahwalil awwalina wa akhbarihim wa ma ya'ti fil mustaqbali min umuril ghaibi allati la ya'lamuha illallahu ta'ala. Juga yang perlu tahayati di dalam Al-Qur'annya, ketika Allah berbicara tentang persoalan gaib yang hanaino, maksud tentang surga, orang-orang munafik mengingkari, memungkiri itu dari bahasa Arab, artinya ingkar. Aneh petehnya, anak miya dengar pian, bahkan ipula-ula Nabi lah. Contoh yang ipula-ula Nabi, ketika mereka mempertanyakan, akankah tulang belulang manusia yang sudah ditanam, kan kayak kerek-kerek tahu, tulang tanya ke putuh-putuh yang latai takuh kubu. Mantang itanya po udah belau nama orang akhiratnya gitu kita halang oleh Allah menang kira-kira dan yang pertanyaan Al-Quran maka akan ngejawab oleh Allah Taala mu yang hana je benar yang kana tu tinggal ke putaho sakai nya kalau kita tanya mbak awak Jepang ji pegot Honda dulu katanya mbak awak Jepang maka ke Jepang hai pun dah pegot Honda dulu dari hana Honda aja dah pegot Honda yang dulu katanya beo gaya urusan. Nah jadi orang munafik tidak akan beriman hal-hal yang seperti itu yang gaib. Nah, kemudian ahwal awalin, orang-orang dahululah yang mengingkari Nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Dan juga yang perlu dianalisa, ditadaburi dalam Al-Quran, wa ma ya'ti fil mustaqbali, apa yang akan datang nanti pada hari kiamat, min umuril ghaibi allati la ya'lamuha illallahu ta'ala, yaitu yang oleh kita manusia tidak begitu tahu, tapi yang tahu hanya Allah. Dibantu oleh lang syurga menang kira-kira habis daku habis tanya, tapi Allah Maha tahu bagaimana akan memberikan balasan untuk kita. Lagi contoh saknya ya. Contoh pertanyaan mereka fikir pan ke pude belong urang kaji ketulung dan sebagainya atau siratal mustaqim kibanyak kita tidak tahu persis karena itu gaib, tapi itu perlu dan wajib diimani karena Allah yang sampaikan di dalam Al-Quran dan lain-lain. Asalis salamatuhu minal ikhtilafi, yang perlu ta analisis dalam ayat-ayat Al-Quran adalah selamat atau terpelihara daripada ikhtilaf, perbedaan dan kekurangan. Hayat ayat Quran hanam saboh yang mupa. Jika na paradok na mupa, pastikan yang kon ayat Quran mupa. Putra sih manusianya yang tidak sanggup memberikan pemahaman. Benar kun? Nyo tidak usah kalau yang mupa ngayat je. Nyo ayatnya sangka lagi mupa ngayatnya hanam saboh ayat. Salamatuhu minal ikhtilaf.
Al-Quran bebas dari paradok. Tidak ada paradok. Yang na paradok adalah perbedaan. Kita nyoba tak semikir. Pertanyaan, pekan beda Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, pekan beda boh imam. Karena beda cara semikir urangnya ijtihad. Kan beda Quran, ana beda Quran. Yang pegah hana batu tungi sumbayang urina ngauragam apabila bersentuhan juga gecok ayat aula mastumun nisa. Yang pegah batu juga ayat aula mastumun nisa. Yang beda putra, engkau ayat Quran beda. Yang beda adalah cara orang memahami Al-Quran. Beda dipahami oleh Imam Maliki, beda dipahami oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam satu lagi Maliki. Beda orangnya, Hanafi pun berbeda. Tapi kan beda Quran, beda cara memahami. Karena mereka mujtahid mutlak, adik beda pergi pahami, urangnya na sebagai mujtahidin. Di mana akhlak mereka terpelihara, di mana ilmu mereka terpelihara. Tapi karena mereka manusia, sama-sama berijtihad dan mereka adalah level mujtahid mutlak, maka ijtihad mereka jika salah itu diberi pahala oleh Allah satu, jika benar diberi pahala dua, karena mereka berijtihad, bukan top-top rabong. Kan top-top rabong kan. Jadi mereka betul-betul berijtihad, bersungguh-sungguh mengarahkan semua ilmu yang mereka miliki. Mereka mengarahkan dengan ilmu nahu bagaimana, pendekatan saraf bagaimana, pendekatan mantik logika bagaimana, pendekatan ma'ani ilmu bahasa bagaimana, pendekatan lughah ilmu Arab bagaimana, pendekatan tauhid bagaimana, pendekatan tasawuf bagaimana. Ini ijtihad. Ucap alat-alatnya gukuh dari ilmu. Bertemulah yang namanya istimbat, yaitu hasil ijtihad. Jadi buat kuh hukum gukun istimbat. Istimbatnya gukuh hukum, ngampu gukuh ngan alat. Gukuh hija ngampu ngan gunting. Gemita hukum ngampu ngan istimbat. Jadi kon ngan dawa buta. Nah, maka keempat imam mujtahid atau imam madhab itu adalah imam yang berahlu sunnah wal jamaah dan di dalam mujtahidin. Karena ada doanya ya mujtahidina dan sebagainya ya mujtahid. Yang beda tamah yang boleh mah. Maurinya put beda, ngelung pi beda ada kun. Ini tanya luar kali. Amban. Pu maurinya put mengelung pi beda ada kali tanya. Dia kan mujtahidin. Kita muqallidin dan kita adalah pengikut salah satu madhabun min madhahibin. Ya. Habis pertanyaan. Ya, jadi ihnan mudah-mudahan manfaat dan faedah dan kemarin kita sudah beraidil fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilahi ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.